Trik menyelesaikan soal-soal TIU Seleksi CPNS 2021. Materi statistik, aturan perkalian, dan aritmetika sosial. Oleh Prima 2R Kuadrat. Halo Prisma, para pejuang PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prima 2R Kuadrat, channel yang membantu pejuang PNS untuk berlatih menyelesaikan soal-soal tes PNS dengan cepat dan tepat. Video ini akan membahas trik menghitung rata-rata dengan super cepat tanpa perlu menghafal rumus-rumus yang bisa menjerumuskan. Kita mulai dengan soal pertama. Untuk sampai ke Makassar, seseorang dari Sukabumi harus ke Jakarta naik bus, kemudian dari Jakarta naik pesawat. Jika dari Sukabumi ke Jakarta ada 8 bus, dan dari Jakarta ke Makassar ada 3 pesawat, maka berapa cara orang tersebut ke Makassar lalu kembali lagi ke Sukabumi dengan catatan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Oke, coba kita sketsa dulu. Misalnya ini Sukabumi, terus ke Jakarta, terus ke Makassar. Oke, dari Sukabumi ke Jakarta itu ada 8 bus. Dari Jakarta ke Makassar ada 3 pesawat. Oke. Sekarang dia akan kembali lagi ke Surabaya, Sukabumi dengan catatan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Jadi kalau sudah ada 3 pesawat, 3 sudah digunakan, berarti sisa 2 pesawat yang bisa digunakan. Di sini sisa 7 bus karena sudah digunakan pergi. Nah, sekarang ini namanya aturan perkalian. Jadi kita tinggal kali 8 kali 3. Maksudnya ada berapa cara dia dari Sukabumi ke Makassar, itu ada 8 kali 3 cara. Berarti ada 24 cara. Sedangkan dari Makassar ke Sukabumi itu ada 7 kali 2 cara. Ada 14. Berarti banyaknya cara PP dari Sukabumi ke Makassar kemudian kembali ke Sukabumi adalah 24 kali dengan 14. 4 kali 4, 16. Oke, buntutnya 6. Kita lihat buntutnya 6. Satu-satunya di dunia cuma D. 2. Oke, kalau kurang yakin misalnya ada buntutnya 6 yang lain ya kita kali ya. 4 kali 4, 16. Simpan 1. 2 kali 4, 8. Tambah 1, 9. 4 kali 1, 4. 2 kali 1, 2. Oke, kalau kita jumlah 6. 9 tambah 4, 13, simpan 1, 3, 6. Oke, saya kira mudah ya. Oke, soal berikutnya lebih mudah ya. Kereta api dari Jakarta ke Jogja ada 5 ya. Sedangkan dari Jogja ke Surabaya ada 4. Jika Messi dari Jakarta ingin ke Surabaya dan melalui Yogyakarta dengan kereta api, ada berapa cara yang dapat Messi lakukan untuk menggunakan kereta api? Ya, kita sketsa lagi ya. Jakarta ke Jogja itu ada 5 kereta api ya. Kemudian dari Jogja ke Surabaya, SBY, itu adalah 4 kereta api. Nah, sekarang Messi ingin dari Jakarta ke Surabaya melalui Jogja. Berarti ada berapa cara? Langsung saja kita kali. Ini namanya aturan perkalian. 5 kali 4 ada 20 cara. Nah, ya. Jadi C, Charlie. Oke, saya kira mudah ya. Oke, selanjutnya ini adalah soal aritmetika sosial. Ronaldo menjual motornya dengan harga 15.400.000. Jadi ini harga jual ya. Jadi harga jual itu 15.400.000. Jika Ronaldo memperoleh untung 10% untung, berapakah harga beli motor tersebut? Berarti harga belinya itu pasti lebih kecil dari HJ ya. Jadi ini tidak mungkin ini tidak mungkin, sudah pasti salah ini. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal ini kita tidak perlu ingat rumusnya. Kalau kamu bertanya rumusnya apa ya pasti lupa ya. Cukup kita lihat bahwa ini adalah harga beli.
Ini harga beli. Jadi kalau harga belinya kita kali 10%, ini 10% dari 12 juta, 1.200.000 ya. Kalau di jumlah, ini kan nanti harga jualnya jadi 13.200.000. Nah, berarti bukan ini ya, berarti bukan. Ini tambah 10% lagi, 1.300.000. Berarti 14.300.000. Nah, berarti bukan juga ini ya. Ini tambah 10% lagi, 1.386. Nah, ditambah, wah ribet lagi, kayaknya bukan 15 juta. Coba ini 10%-nya 1.400.000. Oke, kalau kita jumlah 15.400.000. Berarti harga beli motornya 14 juta. Karena untung 10%, maka harga jualnya 15.400.000. Oke, jadi kalau dapat soal seperti ini, jangan apa rumusnya, jangan ingat rumusnya, nanti bisa lupa. Kita pakai logika saja ya. Saya kira mudah. Kita lihat soal berikutnya ya, masih aritmetika sosial. Suarez meminjam uang di bank sebesar, besar banyak sekali ini ya. Ini 1M ya. 1.000 juta. 1.000 juta itu 1M, 1 miliar. Dengan bunga 16% per tahun. Jika Suarez akan mengangsur selama 6 bulan, maka besar angsuran Suarez setiap bulannya adalah oke. Jadi yang pertama kita lakukan, kita hitung dulu bunganya berapa ya selama 6 bulan itu. Jadi ini 16%, kita hitung dulu per bulannya berapa, dibagi 12 ya. Jadi 16% dibagi 12 itu bunga per bulan. Terus dikali 6 bulan, ya kan? Dikali 6 bulan, terus dikali 1M. 1M itu 9 nolnya ya. Oke. Kita hitung ini. Ini bagi 6, bagi 6 sisa 2. 16 bagi 2 sisa 8. 8 per 100. Oke. Kali 1M. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, tewas nolnya 2, tewas nolnya 2 ya. Berarti sisa 10 juta, jadi 80 juta. Oke. Berarti total yang harus dikembalikan adalah 1 miliar tambah 80 juta ya. Jadi total itu adalah 1 miliar 80 juta. Inilah yang harus dikembalikan, tapi diangsur 6 bulan, berarti kita bagi 6. Oke. Jadi kita fokus ke 108 dibagi 6 ya. 108, 1, 6, ini masih ada 48 ya. 48 bagi 6, 8 ya. 8. Tambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi angsuran yang dibayar oleh Suarez adalah 180 juta. Oke, jadi mudah saja ya. Oke, soal berikutnya masih aritmetika sosial ya. BK membeli beberapa ekor sapi ya. Jadi beberapa ekor sapi, kita lihat berapa ekor. Dengan harga belinya 45 juta. Kemudian dijual kembali dengan harga 50 juta. Berarti sini harga belinya 45 juta ya. Harga jualnya 52 juta. Nah, sekarang ini untung atau rugi ya? Berarti untung ya, karena naik ya. Jadi untungnya berapa? 52 dikurang 45. Nah, untung 7 juta ya. Iya, untung 7 juta. Jika BK mendapat untung sebesar 700.000 per ekor, berapa ekor sapikah yang dibeli dan dijual kembali oleh BK? Oke, untungnya 700 per ekor ya. Jadi kalau itu banyaknya sapi itu adalah 7 juta ya. Ini untungnya per ekornya, untungnya 700.000 ya. 700.000. Oke, ini sama berapa ini? Tewas. 10-nya tewas.
tewas ya. 70 dibagi 7, 10. Berarti BK membeli sapi sebanyak 10 ekor. Karena untungnya adalah 704 ekor. Totalnya untungnya adalah 7 juta. Oke, jadi saya kira mudah ya. Oke, soal berikutnya ini adalah menentukan rata-rata ya. Kita mau menghitung rata-rata dengan lebih cepat ya, tanpa harus menghitung keseluruhan. Coba perhatikan soalnya. Diperoleh data sebagai berikut. 2125, 2135, 2145, 2155, 2165, 75, 85, 95. Oke. Berarti datanya ini adalah suatu barisan ya. Beda-beda 10 ya. Jadi kalau ada data berbentuk barisan ya. Jadi ini datanya berbentuk barisan ya. Barisan atau deret. Barisan aritmetika ya. Maka untuk menghitung rata-ratanya cukup kita lihat data tengah saja. Ini ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Berarti data yang di tengah kita ambil. Yang ini ya. Berarti rata-ratanya ini saja yang dijumlah, baru kita bagi 2 ya. Coba kalau kita jumlah ya. 2155 ditambah 2165. Oke. Baru bagi 2. Caranya bagi 2 ini saya kurangi 5 ke sini. Ke sini ya. Berarti 5 ke sini. Ditambah 5. Ya, yang ini yang dikurangi 5 ya. Berarti kalau begitu 2160. Oke. Jadi rata-ratanya adalah 2160. Jadi kita tidak usah menjumlah semua data ini. Langsung cukup kita ambil data tengahnya saja, baru bagi 2. Oke, jadi itu cara yang paling cepat. Oke, soal berikutnya. Suatu data terdiri dari 4, 5, X, Y memiliki rata-rata 5. Maka nilai rata-rata dari 7, 8, 9, X, Y adalah berapa? Oke, sekarang cara gini ya. Kita tuliskan datanya 4 tambah 5 tambah X tambah Y. Ini nanti kalau dibagi 4, itu sama dengan rata-ratanya 5. Oke, jadi kita umpamakan saja. X-nya ini 5. Kenapa 5? Karena rata-rata 5. Di sini Y-nya 6. Kenapa 6? Karena di sini 4. Butuh 1 supaya jadi 5. Nah, berarti kesimpulannya kita dapat X-nya 6 dan Y-nya 5. Y-nya 6. X-nya 5 dan Y-nya 6. Kita masukkan sini. Maka nilai rata-ratanya ini berarti kalau begitu 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kan barisannya. Ini barisan aritmetika ya. Nah, untuk mencari rata-ratanya cukup lihat nilai tengah saja. Nah, nilai tengahnya ini berapa ini? 7 ya. Berarti rata-ratanya adalah 7. Gitu ya. Kalau banyaknya data ganjil, maka rata-ratanya adalah data tengah. Kalau banyaknya genap, berarti rata-ratanya adalah dijumlah baru dibagi 2. Seperti yang nomor 6 tadi. Oke, jelas ya? Mudah. Oke, kita lihat lagi nomor berikutnya. Suatu data terdiri dari, coba perhatikan datanya, 228, 229, 226, 227, 233, 232, 231, 234, 230. Oke, maka nilai rata-rata data tersebut. Nah, ini kita lihat bedanya, ini kan beda-beda 1 ya, cuma dia datanya tidak diurut. Oke, kita urut dulu dari data terendah ya. Data terendahnya 226 ya. Jadi kita lihat sini. 226 baru 227, baru 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234. Oke. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 ya. Berarti datanya 9 ini ganjil. Maka nilai rata-ratanya itu adalah yang di tengah. Data kelima ya. Tengah ya. Di sini ada 4.
Di sini juga ada 4. Nah, ini tengahnya. Berarti inilah rata-ratanya. Nah, oke. Kita tidak usah hitung semuanya baru dibagi 9. Nah, rata-ratanya. Oke, mudah ya. Oke, berikutnya soal rata-rata gabungan ya. Rata-rata penjualan topi selama 13 hari adalah 50. Pada hari ke-14 penjualan topi adalah 64. Maka rata-rata penjualan topi setelah hari ke-14 adalah. Oke, jadi kita tulis ini. Selama 13 hari itu rata-rata 50. Nah, gambarannya yang gampang begini. Setiap hari laku 50 ya, selama 13 hari. Kemudian hari ke-14, ini satu hari, ini laku 64 topi. Nah, sekarang berapa rata-rata selama total 14 hari ini? Oke, jadi kita lihat saja selisihnya ini. Ini selisihnya ini adalah 64 kurang 50, 14. Oke, jadi kalau ini dikurangi 14, kan ini menjadi 50 ya. Nah, sekarang ini ada 14 topi, ini kita bagi-bagi dalam 14 hari. Berarti setiap hari tambah 1 topi. Berarti nanti ini menjadi 51 topi. Nah, jadi rata-rata selama 14 hari adalah 51 topi. Kalau kita mau hitung begini ya. 13 kali 50 ditambah 1 dikali 64 itu sama dengan 14 dikali X. Nah, gitu ya. Jadi di 13 kali 5 650 tambah 64 sama dengan 14X. Jadi X sama dengan 650 tambah 64 itu adalah 714. Nah, ini dibagi 14. Berarti X sama dengan 714 bagi 14 5 50 ya, 50 kan 14 751. Nah, itu ya. Saya kira mudah ya. Oke, soal rata-rata gabungan berikutnya ya. Dalam suatu kelas, nilai rata-rata tes matematika siswa adalah 78 dan nilai rata-rata tes matematika siswi adalah 70. Jika nilai rata-rata kelas tes matematika adalah 73, maka perbandingan banyaknya siswa dan siswi kelas tersebut adalah berapa? Jadi kita tulis ini siswa, sini rata-ratanya adalah 78. Siswi itu rata-ratanya adalah 70. Nah, sekarang gabungan A dan I. Nah, itu rata-ratanya adalah 73. Sekarang yang ditanyakan adalah perbandingan A banding I ya. Jadi kita kali saja sini. 78A ditambah 70I sama dengan 73 dikali A ditambah I. Ya. Oke, nanti ini jadi 78A tambah 70I sama dengan dikali masuk 73A tambah 73I. Oke. Kumpul-kumpul yang sejenis ya, A dengan A. Oke, A-nya ke sana. Ini I-nya ke sini ya. Nanti ini menjadi 78A dikurang 73A sama dengan 73I dikurang 70I. Oke, 78 kurang 73, 5A sama dengan 73 kurang 70, 3I. Sekarang yang ditanya adalah A banding I ya. A banding I. Oke, jadi kalau begitu A, ini I-nya kelar ke bawah sini. I sama dengan ini 3, ini ke bawah sini ya. Per 5. Jadi A banding I adalah 3 banding 5. Oke. Saya kira mudah ya. Demikianlah pembahasan beberapa materi untuk tes CPNS. Persiapkan diri Anda sedini mungkin supaya Anda terbiasa dengan soal-soal CPNS dan semoga
para pejuang PNS bisa lulus untuk tes CPNS 2021. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Silahkan like dan share kepada teman-teman Anda jika video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.